Ya, jadi untuk komponen yang pertama cukup. Next, untuk komponen kedua weakness. Weakness adalah kelemahan. Ya, faktor internal negatif yang menjadi keterbatasan. Ya, keterbatasan kita di sini saya hanya mengambil satu poin dari segi rekrutmen yang selama ini kita hadapi. Ya. Jadi dalam hal rekrutmen kita masih mengalami kendala sehingga tidak cepat dan tidak lancar dalam memenuhi kekosongan personil di outlet sesuai dengan kebutuhan atau permintaan klien. Nah, untuk action plan-nya dari kita semua mungkin sudah adakan action plan. Kemarin rencana kerja kita sudah mengambil salah satu langkah dengan cara mendatangkan pelamar dari luar kota. Ya, entah itu dari Solo, entah itu dari Jawa, entah itu dari Sumbawa. Namun setelah penempatan mereka tidak betah dan pulang, alasan tidak dapat kos dan tidak punya kendaraan pribadi. Nah, yang dari Jember itu? Ya, yang dari Jawa maupun dari Sumbawa. Ya, dan ini udah terjadi bukan baru sekali, sudah beberapa kali. Nah, artinya ini berarti target kita tadi itu belum masuk, Pak. Ya, berarti kita harus melakukan evaluasi. Kenapa? Apakah kita pakai cara lain atau tetap cara itu dijalankan tapi ada cara tersendiri lagi agar mereka bisa betah atau menetap kerjanya. Oke. Ketiga, kita di opportunities atau peluang, ya, faktor eksternal ini ya, faktor eksternal positif yang bisa dimanfaatkan seperti celah kompetitor. Oke, kalau saya melihat peluang faktor eksternal ini, saya melihat di segi pelayanan aja ya. Di pelayanan security di perusahaan lain sebagian besar itu tidak memberikan paket pelayanan kepada klien sebagai pendukung kelancaran operasional anggota di lapangan. Action plan-nya dari Adidaya kita memberikan paket pelayanan berupa monitoring outlet dan koordinasi dengan klien, training outdoor dan in-class, sidak malam dan pemanggilan serta konseling bagi anggota yang melanggar SOP atau indisipliner. Ya, sebentar ya. Yang lainnya ini security harus nyadar, terutama untuk dari perbaikan. Langsung aja lah perbaikan. Karena apa? Security ini juga tidak menutup kemungkinan untuk menerima masukan dari kalian. Jadi jangan dengar duduk diem duit, nggak ada duit. Habis ini summary ya. Habis ini silakan summary. Jadi nyatet perutnya tuh. Bajunya dikancing dulu pada ini. Oke ya, saya lanjut. Jadi ini yang menjadi peluang kita di lapangan ya, dengan adanya 4 poin action plan kita yang kita berikan sebagai kelengkapan pelayanan di lapangan untuk pendukung operasional. Nah, ini yang harus kita pertahankan ya. Jadi di sidak malam ini ya agar diaktifkan kembali ya, dari saya, Pak Devri sama Pak Cornelis ya. Kalau A, B sama D ini sudah kita laksanakan, C-nya yang masih belum aktif ya, masih pasif. Oke. Next, yang terakhir, threat ya atau ancaman ya. Ini juga datangnya dari faktor eksternal negatif yang berpotensi merugikan seperti pesaing baru ya. Oke, jadi kalau dari saya ya, pesaing bagi Adidaya itu ya mungkin salah satunya yang saya sebutkan ya, mungkin SOS sama G4S atau Ibu Jero sama Asta ya. Namun di sini juga justru ya Adidaya yang menjadi ancaman juga nih bagi perusahaan di luar ya. Kenapa saya bilang menjadi ancaman bagi perusahaan di luar sana? Karena Adidaya sudah banyak outlet yang kita pegang ya, yaitu termasuk Hotel Bintang 5 yang menjadi tolak ukur bahwasanya bendera Adidaya bisa berkibar. Hidup Adidaya! Hidup! Oke ya. Jadi action plan-nya Oke, action plan-nya bagaimana agar ancaman ini jangan sampai nanti masuk ke operational security. Ya. Lanjut Pak Nes. Jadi penilaian saya itu di sini saya ambil satu poin, yaitu dari nilai salary. Ya,
karena nilai salary ini sangat penting bagi anggota kita di lapangan. Jadi gaji karyawan harus sesuai dengan standar UMK, ya kalau bisa ya Pak Ali ya, karena yang mempengaruhi adalah satu, akan mempengaruhi kualitas kinerja anggota di lapangan dan kita tidak mempunyai kekuatan untuk menekan anggota terlalu jauh untuk bekerja sesuai dengan SOP. Karena ketika kita terlalu menekan anggota, ya maka mereka akan kabur Pak, ya atau resign. Ya ketika mereka resign, otomatis akan mempengaruhi tingkat turnover tinggi di lapangan, mempengaruhi segi rekrutmen juga. Dari salary ini kalau kita tidak mematok nilai sesuai dengan UMK akan mempengaruhi rekrutmen kita Pak. Ya mereka datang gaji berapa Pak? Apa yang kami dapatkan Pak? Ya akan membandingkan dengan perusahaan di sebelah. Mereka tidak akan ragu-ragu hari ini meninggalkan kita, besok sudah kerja di sebelah. Ya. Oke, dari saya itu aja. Ya, cukup. Nah, Terima kasih. Silakan silakan ada Pak di sini aja, silakan. Oke Pak, dari saya Pak. Jadi untuk tadi kan sudah bagus nih kerja. Sekarang kita buktikan di lapangan. Selama ini kunjungan terutama. Kenapa kita selalu banyak dapat orang baru, orang lama mesti komplain. Padahal kita di Bali Mandira selalu kemarin juga di meeting di